Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI WC Lato Menten. Minggu tanggal 18 Juli 2021. Minggu yang ketiga di bulan yang ketujuh. Saya berharap hari ini saya menjumpai Bapak Ibu jemaat Tuhan semua yang ada di GBI WC Lato Menten dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dipelihara, ditolong, dan diberkati. Kita masih tetap memilih ibadah secara live streaming. Sampai kapan? Sampai benar-benar keadaan ini sudah terkendali. Bahkan pemerintah sudah membuat peraturan darurat, saya tidak boleh ke Jakarta. Saya nerobos sana sini pun tetap tidak boleh, karena saya tidak punya surat yang mengizinkan saya masuk ke sana. Tapi saya bersyukur kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, memuji dan menjumpai Bapak Ibu semua. Keadaan kembali normal, baru kita tatap muka di Hotel 88. Bagi Bapak Ibu yang lain, jemaat Tuhan yang lain, umat Tuhan yang lain yang mungkin hari ini baru pertama kali bergabung bersama kami, saya mengucapkan selamat datang dan saya bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming di GBI WC Lato Menten. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iren. Biarlah kita semua dilawat lewat firman Tuhan yang ada. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita satu hati berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Biarlah ibadah ini dari awal sampai selesai dapat berjalan dengan baik. Tuhan tolong kita agar kita selalu diberkati dalam ibadah ini. Mari kita satu hati dan berdoa buat ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih buat pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah menolong kami bisa melalui. Bahkan kami sudah berada di minggu yang ketiga bulan 7 ini. Itu semua karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tangan-Mu tidak pernah berhenti untuk menolong, memegang, menopang kami, sehingga kami bisa melewati semuanya dengan baik. Kami bersyukur Bapa, kami membawa hati kami, hidup kami hari ini di rumah-Mu, di altar-Mu. Sekalipun kami ada di rumah, kami sama-sama membuka hati kami. Kami membuka bait-Mu yang kudus ini. Kami mau mengatakan, mari Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam tubuh kami. Engkau hadir dalam jiwa kami. Engkau hadir dalam roh kami. Dan Engkau boleh menguasai kami dengan suasana surgawi. Kami ada dalam rumah, biar kami boleh nikmati hadirat Tuhan. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang telah menyaksikan ini. Mata yang melihat, yang menggunakan handphone, PC, laptop, apapun yang mereka gunakan. Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, berkati. Dalam nama Yesus. Pujian yang ada Tuhan tolong Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Iren, Tuhan urapi sehingga kami semua benar-benar dilawat dalam ibadah hari ini. Semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, kami semua kami percaya kami benar-benar ada dalam pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mau dilawat Tuhan dalam ibadah hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu tiada amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu tiada amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, aku percaya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menang
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mendengar dan dilawat lewat pujian yang ada. Memang pujian ini saya sedikit kerap kali Bapak Ibu mungkin bosan mungkin atau bagaimana dengan pujian yang seperti ini terus. Saya hanya membuat pujian yang mengantarkan kita untuk menikmati suasana surgawi. Pujian-pujian itu saya pun pilih untuk menghindari di ban oleh YouTube. Maka saya cari puji-pujian yang memang dapat diperbolehkan atau tidak menjadi dampak buat channel YouTube. Saya percaya bahwa ibu semua kita diberkati lewat pujian yang ada, bahwa Allah yang bela kita, Allah menolong kita. Amin. Ku diberi kuasa, ada kemenangan yang kita akan peroleh seperti judul kita hari ini. Allah turut bekerja. Amin. Adik-adik, salam semua. Apa kabar ini semua anak-anak ini? Di mana semua mereka ini? Masih jungkir balik, masih tidur, masih pegang handphone, apapun. Kumpul kepada papa dan mama. Kembali kita ibadah. Salam semua. Salam Edelin, Sandra, Ica. Siapa lagi? Alicia. Salam Suho. Mana Suho ini? Halo Suho, mana aku nggak lihat Suho ini? Suho mana Suho? Salam Carlos dan salam juga untuk Alicia, Alicia Grizzly dan juga Kevin, anak daripada Bu Vivin dan Pak Hengki. Salam juga buat Sena dan Sean, anak daripada almarhum Hendrik dan Agnes. Ya. Salam juga buat Dylan, anak daripada Mega dan Joni, baik Jovanka dan adiknya Jovanka. Salam, apa kabar semua? Dan juga salam buat Vincent Jonathan dan juga Kesia Evelyn, anak dari Ibu Suryati. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Salam buat Beverlian Aubrey, anak dari Pak Bambang. Ini di mana nih? Udah lama gak jumpa nih. Dan juga buat Albert dan juga buat Robert, anak dari Pak Buliana di Pontianak. Kiranya semua dalam keadaan sehat. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat anak-anak kita. Biarlah mereka ditolong dan dilindungi Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu di siang hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami sebelum kami dengar firman-Mu, bersatu hatilah kami dengan orang tua yang ada. Sekalipun kami ada di rumah, namun saat ini kami bersama-sama dengan orang tua. Kami sama-sama membawa anak-anak kami di hadapan hadirat-Mu. Di altar-Mu kami mempertaruhkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Baik Edelin, baik Sandra, baik Ica, Alicia, Suho, baik Alicia, Grizzly, baik Kevin, baik Sena, baik Sean, baik Dylan, baik Jovanka, adik daripada Jovanka, bahkan Carlos, baik Vincent, baik Kesia, Evelyn, Beverlian, Aubrey, dan juga Albert dan juga Robert. Kamu berdoa buat anak-anak ini, bahkan anak yang sedang dalam kandungan daripada Lauren. Kami berdoa buat anak-anak ini, turunkan tangan-Mu Bapa dan pegang mereka dan urapi mereka dan berkati mereka dalam nama Yesus. Sama-sama dengan orang tua yang ada kami berkata, anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, dan segala bakteri virus corona yang sedang menakutkan ini kami halaukan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Keberhasilan dan keberuntungan selalu menyertai anak-anak kami. Kami lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan anak kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang kuliah, baik Eric, baik Ray, baik Christina. Tuhan tolong mereka, biar mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Urapi Bapa hikmat-Mu, wahyu bagi mereka. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Lauren yang sedang hamil, Tuhan tolong juga biar anak itu lahir dengan normal dalam nama Yesus. Orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan mereka, berkati Bapa dalam nama Yesus. Anak-Mu, dua anak-Mu, Ibu Liana, baik Robert maupun Albert juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan anak-anaknya semua ke dalam tangan Tuhan. Orang tua yang ada juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka yang sedang mungkin saat ini menjadi
terkendala. Tuhan turut campur tangan Bapa, biar mereka mengalami pembelaan Tuhan dan pemeran Tuhan. Allah lah yang bela dalam kehidupan mereka. Allah turut bekerja dalam kehidupan bisnis, usaha, pelayanan, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Salam. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iren Longkotoi. Kalau nggak salah ya, maaf kalau saya salah mengucapkan marga. Kiranya kita semua siapkan hati kita, hidup kita, pendengaran kita, siapkan semua ya,
untuk kita diberkati dan lewat firman Tuhan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Iren untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Amin. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah online pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sukacita. Haleluya, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan hebat. Kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap keberadaan kita. Asalkan dengan kesungguhan hati kita mau ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan renungan sharing pada saat ini. Saya Irena Longkutoy. Puji Tuhan, sharing pada hari ini diambil dari nats firman Tuhan Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, ayat yang begitu indah ya, begitu indah ayat ini ya, menjelaskan. Walaupun ayat ini sudah sering saya baca, sudah sering saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar, sudah sering baca, tapi selalu firman Tuhan ini begitu indah ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini saya bagi dalam 3 poin. Poin yang pertama yaitu 3 kata pertama, kita tahu sekarang ya. Poin yang kedua yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia ya. Kita masuk dalam poin yang pertama yaitu 3 kata pertama, kita tahu sekarang. Dari kata-kata ini ya, Paulus hendak menjelaskan kepada jemaat di Roma ya, ada hal yang harus jemaat Roma ketahui ya, ada firman Tuhan yang harus jemaat Roma ketahui. Kita juga sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman ini ya, kita juga harus tahu firman Tuhan, harus mengerti, harus paham firman Tuhan ya, yaitu bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja dan Tuhan dahsyat, Tuhan penuh kuasa. Hal ini harus kita ketahui dengan sungguh dan kita mengerti dengan iman, dengan hati kita sungguh-sungguh ya. Setiap firman-firman Tuhan ya yang Tuhan berikan melalui Alkitab ini harus kita pelajari, harus kita ketahui, harus kita selidiki dengan seksama, bahkan kita perkatakan ya, kita renungkan, bahkan kita masukkan dalam hati, dalam pikiran kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita ketahui itu harus tampak juga, keluar juga dalam tingkah laku, dalam kehidupan, dalam keputusan maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pengetahuan yang sungguh-sungguh kita mengerti dan kita hidupi dalam hidup kita hari lepas hari ya, sebagaimana kerinduan daripada Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang ya, jangan tahunya terlambat ya, jangan tahunya besok, tapi saat ini kita tahu tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kita semakin mengerti. Amin. Bagaimana caranya agar kita tetap tahu atau kita semakin tahu akan firman Tuhan? Rajin-rajin membaca firman Tuhan ya, rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Amin, amin. Dan memegang teguh setiap firman-firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Dalam Alkitab ada contoh tentang orang yang tidak tahu ya, orang yang belum tahu tentang kehendak Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes 13 ayat yang ke-5.
Yohanes 13 ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya di sebuah tempat, ya. Kemudian Tuhan Yesus mau melakukan kegiatan itu membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil sebuah baskom diisi air, kemudian Tuhan Yesus mengambil kain diikat di pinggangnya, kemudian Tuhan Yesus mulai membasuh kaki muridnya satu persatu, ya, dan dilap dengan kain yang terikat di pinggang Tuhan Yesus, ya. Waktu Tuhan Yesus sampai pada Petrus, ya, hendak membasuh kaki Petrus, Petrus berkata, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Ya, Petrus merasa dia tidak layak, ya, dibasuh kakinya oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mau melakukan hal itu dalam hidupnya, ya? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang." Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada Petrus tentang kerelaan untuk melayani. Di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada Petrus tentang kerendahan hati, ya, melalui peristiwa pembasuhan kaki ini, ya. Tuhan Yesus hendak mengajarkan firman Tuhan kepada Petrus, tapi Petrus berkata, "Jangan Tuhan, jangan." Tetapi Tuhan berkata, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang." Ya, seringkali juga dalam hidup kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa engkau biarkan hal seperti ini menimpa hidup saya? Mengapa saya harus mengalami situasi yang seperti ini?" Ya, mungkin kita tidak mengerti setiap rencana Tuhan, ya, saat-saat ini, ya. Saya juga secara manusia bertanya-tanya, kenapa Tuhan pandemi terus berlangsung, bahkan semakin banyak orang yang menderita sakit, bahkan banyak orang yang meninggal, ada yang tua, ada yang muda, banyak orang yang tidak berdaya, ya. Sekolah anak-anak tidak bisa berjalan seperti biasa, ya, karena online terus, dan ibadah-ibadah juga tidak bisa leluasa, tidak bisa bebas seperti dulu. Mungkin kita bertanya, kenapa situasi seperti ini Tuhan izinkan terjadi, ya. Tapi satu hal yang kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus ingat, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada maksud Tuhan melalui pandemi ini, ada rencana Tuhan yang indah melalui pandemi ini. Amin. Tuhan mau menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi, ya, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap situasi keadaan yang menyakitkan pun yang kita hadapi, ya, kita harus ingat bahwa mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi Tuhan mau supaya walaupun kita tidak mengerti, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan suatu saat kita akan mengerti, ya, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan atau maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Amin. Haleluya. Kemudian kita lihat lagi, ya, contoh juga murid-murid dalam situasi yang tidak tahu. Matius 14 ayat yang ke-24. Kita lihat, ya, Matius 14. Bagaimana murid-murid tidak tahu? Matius 14 ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu itu murid-murid sedang naik perahu, ya. Murid-murid saja, Tuhan Yesus tidak ikutkan. Tuhan Yesus masih berdoa dulu, ya. Kemudian subuh-subuh waktu itu di tengah perjalanan, di tengah danau, ya, ada ombak yang begitu tinggi, ada angin yang begitu besar,
ya, sehingga perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Mereka ketakutan ya, mereka sangat-sangat cemas ya, karena bisa saja perahu atau kapal mereka tenggelam ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus melawat mereka. Tuhan Yesus mengerti persoalan murid-murid waktu itu. Tuhan Yesus mendatangi dengan kuasanya, dia berjalan di atas air, hendak menolong, hendak menghampiri mereka. Tetapi sayang sekali, apa yang bagaimana respon mereka? Mereka tidak menyadari bahwa itulah Yesus yang datang menolong mereka. Bahkan mereka berpikir itu hantu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa mereka demikian? Karena mereka diliputi dengan ketakutan, kecemasan ya, yang luar biasa, takut tenggelam dan keadaan malam yang mencekam, menakutkan gitu ya. Dan mereka pun mungkin tidak sanggup berpikir, tidak sampai berpikir bahwa Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkuasa menolong mereka. Mereka tidak berpikir demikian ya. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut ya. Mereka harusnya tahu ya, bahwa Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan peduli dengan mereka ya. Seringkali juga dalam kehidupan kita ya, saat-saat kita merasa sangat takut, ada saat-saat kita merasa persoalan kita begitu berat, ada saat-saat kita merasa kita tidak berdaya, sehingga kita lupa akan firman Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita kurang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi begitu cemas, kita menjadi begitu lemah ya, dan begitu khawatir ya. Tapi kalau kita ingat akan firman Tuhan bahwa tenang, ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan, tidak usah kita takut, tidak usah kita khawatir, ada Tuhan yang siap menolong, siap menyertai, dan siap memberkati kehidupan kita. Amin, haleluya ya. Murid-murid tidak menyadari akan kehadiran Tuhan ya. Ada lagi contoh dalam Alkitab ya, tokoh Alkitab yang tahu akan firman Tuhan ya. Kalau tadi murid-murid tidak tahu firman Tuhan, atau tidak menyadari kehadiran Tuhan ya, sekarang kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Ya, dalam doanya Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, di tengah-tengah penderitaan dari Ayub, di tengah-tengah pergumulan dari Ayub, Ayub tetap komitmen untuk setia kepada Tuhan. Ayub tetap memiliki keteguhan hati, tetap terus percaya kepada Tuhan, walaupun harta bendanya habis terbakar dan dirampok, walaupun anak-anaknya meninggal, walaupun istrinya meninggalkan dia, bahkan menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan, mengutuki hari kelahirannya. Tapi Ayub berkata dalam kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, puji Tuhan ya. Bila kita juga memiliki pengetahuan yang teguh ya tentang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, seperti yang dialami atau seperti yang diucapkan oleh Ayub, sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub, Tuhan memberkati, mengembalikan semua yang pernah hilang dalam kehidupannya, bahkan berlipat-lipat kali. Ya, karena keteguhan hatinya di hadapan Tuhan. Ya, ada lagi ayat firman Tuhan yang mengingatkan apa yang harus kita ketahui. Ya, banyak ayat firman Tuhan, tetapi kita mau baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Ya, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus dan kepada kita semua juga sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang harus kita tahu. Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita, pengorbanan kita, korban uang, korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, apapun yang kita persembahkan, kita lakukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Semua itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan perhitungkan dan Tuhan sanggup mengembalikan setiap pengorbanan kita, ya, dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu, giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, satu lagi tokoh firman Tuhan, ya, yang banyak menulis ayat dalam Alkitab, 2 Timotius 1 ayat 12. Kita baca lagi. Apalagi yang harus kita ketahui? 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya. Ayat ini, ya, menjelaskan tentang bagaimana Paulus, ya, seorang hamba Tuhan, dia tahu apa yang dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, ya, akan sanggup dan penuh kuasa, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan Tuhan, ya. Hingga kapan, sampai pada hari Tuhan. Tuhan sanggup memelihara pelayanannya, Tuhan sanggup memelihara kehidupannya, Tuhan sanggup memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan sampai pada hari Tuhan, ya. Sampai Tuhan berkata sudah selesai, ya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dia tidak malu, ya. Itu sebabnya dia tidak malu menghadapi banyak sekali penderitaan, ditolak, difitnah, dibenci, dihujat, ya, dilempari batu, dibawa ke pengadilan, ya, kapal yang dinaiki hampir tenggelam. Setiap penderitaan yang dia alami itu, ya, karena pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak malu menghadapinya, dia tidak malu menerimanya. Malahan dia bersukacita di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan yang dia alami. Karena apa? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu imannya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ia tahu Tuhan berkuasa atas hidupnya dan atas dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau kita tahu akan firman Tuhan, kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah iri hati, kita tidak akan mudah sakit hati, kita tidak mudah akan kecewa, kita tidak khawatir, kita tidak bersungut-sungut. Kalau kita tahu tentang firman Tuhan, kita akan suka memuji Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita akan suka bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tahu dan kita selalu renungkan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak ada kesombongan, bahkan tidak ada kejahatan dalam hidup kita, dalam hati kita. Tetapi hati yang tulus yang ada, hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang penuh iman itu ada pada setiap orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita semua sama-sama yang menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang pintar, orang yang berhikmat di dalam Tuhan, ya. Tidak menjadi orang yang bodoh, tapi orang yang tahu kehendak Tuhan, orang yang tahu akan firman Tuhan, sehingga ada ketenangan dalam hidup kita. Amin. Ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang tahu
dan menghidupi setiap firman Tuhan yang kita ketahui. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua dalam Roma 8 tadi. Poin yang kedua yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, biarlah terus kita ingat sepanjang kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang senang bekerja, senang berkarya dalam segala sesuatu. Walaupun suatu saat mungkin kita merasa Allah seolah-olah tidak bersama kita, tidak bekerja dalam hidup kita, tidak campur tangan dalam hidup kita, tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya pada waktu dia diam, pada waktu dia tidak berbuat apa-apapun menurut pandangan, menurut pemikiran kita, dia sedang bekerja, dia sedang melakukan sesuatu. Mari kita baca dalam Matius 8 ayat 24 sampai yang ke-26. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Waktu Tuhan Yesus sedang naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya ya, mereka menyusuri danau Galilea ya. Kemudian Yesus di belakang ya. Mereka begitu asik ya mendayung atau mungkin menjalankan perahu. Tuhan Yesus di belakang dan Tuhan Yesus tertidur ya. Tetapi tiba-tiba ada angin yang begitu besar sehingga gelombang begitu tinggi dan perahu mereka hampir tenggelam ya. Nyawa mereka seakan-akan sudah di ujung tanduk. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat cemas ya, walaupun mereka sudah biasa naik perahu, naik kapal ya, karena banyak di antara mereka nelayan, tapi waktu itu mereka merasa sangat-sangat kepayahan, sangat tidak berdaya. Dan kemudian mereka mulai mencari Yesus. Tapi waktu mereka menemukan Yesus, mereka melihat Yesus sedang tidur ya. Seolah-olah kok Tuhan Yesus begitu cuek, kok Tuhan Yesus begitu santai, kok Tuhan Yesus tidak peduli dengan persoalan berat yang sedang mereka atasi, mereka alami ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Seringkali juga dalam kehidupan kita mungkin kita berkata, "Tuhan, di mana tangan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa doa saya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan? Mengapa kerinduan saya seolah-olah hanya tinggal kerinduan? Mengapa pergumulan saya begitu berat dan tidak ada tangan Tuhan yang menolong, yang bekerja atas kehidupan saya?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam keadaan seolah-olah tidur ya, tapi Tuhan Yesus sedang bekerja. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus mau melatih iman murid-muridnya. Tuhan Yesus mau melatih pengharapan murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang mendidik murid-muridnya menjadi orang yang sungguh beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan Yesus mau juga mereka melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan Yesus mau mereka melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita, Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita, tidak ya. Justru Tuhan mau mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, untuk kita lebih lagi mencari Tuhan, untuk kita lebih lagi berpengharapan dan semangat, dan terus sampai kita melihat ada jalan Tuhan yang terbuka dan kita diberikan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya ya. Seolah-olah terlambat, tetapi tidak pernah terlambat setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kita lihat lagi dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, ya. Pada waktu Tuhan Yesus sedang berada di suatu tempat bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus diberitahu oleh murid-muridnya yang lain bahwa Lazarus di Betania sedang sakit keras dan hampir mati, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung bergerak, tidak langsung aktif, ya, datang ke tempat tinggal Lazarus yang sedang sakit parah, ya. Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal lagi di tempat dia berada sampai 2 hari, sampai akhirnya Lazarus sudah meninggal. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan tidak menolong, seolah-olah Tuhan cuek, Tuhan tidak perhatian, tidak sayang lagi kepada Lazarus, ya. Padahal Lazarus adalah teman atau sahabat dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi justru Tuhan mau, ya, supaya Lazarus dan saudara-saudaranya itu, Marta, Maria, bahkan teman-teman di kampung di mana mereka tinggal, Tuhan Yesus mau supaya mereka melihat mujizat Tuhan yang lebih heran lagi. Tuhan Yesus mau melatih Lazarus bersama dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, melatih iman mereka, ya. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus pasif, tapi ternyata Tuhan Yesus sedang melatih supaya mereka tetap kuat di tengah situasi yang sulit, tetap tidak putus asa, tetap berpengharapan dan melihat kebaikan dan mujizat Tuhan yang lebih dahsyat lagi, kemuliaan Tuhan yang lebih heran lagi terjadi atas kehidupan Lazarus. Amin, haleluya. Dan mereka begitu takjub waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus yang sudah meninggal, ya, dibangkitkan. Jadi mereka tidak hanya melihat Lazarus disembuhkan, tapi justru mereka bisa melihat bagaimana Lazarus disembuhkan, ya. Seolah-olah terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong mereka, ya. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keterlambatannya justru dia mau menyatakan, ya, ada pelajaran yang penting bagi Lazarus dan bagi saudara-saudaranya, ya, dalam keterlambatan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Poin yang ketiga sekarang kita masuk, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya. Tuhan mendatangkan kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu salah satu cirinya mereka hidup terpanggil dalam rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 tadi kita sudah baca, ya. Mereka yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang yang setia dalam rencana Tuhan dalam hidupnya, ya. Orang yang setia dalam panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian orang yang saling mengasihi, apalagi cirinya? Mereka suka saling berkomunikasi, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita suka berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kita suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, ya, suka terus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, ya. Kita terus bangga kepada Tuhan kita sebagaimana orang yang saling mengasihi, saling bangga, ya, satu dengan yang lain, saling memuji satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjadi umat Tuhan yang suka memuji Tuhan, dan orang yang bangga dan suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran Tuhan bagi orang-orang lain, bagi keluarga-keluarga, bagi teman-teman, bagi orang-orang yang kita jumpai, ya. Jadi orang yang saling mengasihi juga, ya, mereka akan suka berkorban, ya, seperti suami mungkin suka berkorban terhadap istri, istri juga suka berkorban terhadap suami, suka menyenangkan hati suami, suami juga suka menyenangkan hati istri. Karena ada apa? Karena ada kasih, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, maka kita juga akan suka memuji Tuhan. Kita juga akan suka berkorban untuk Tuhan, suka melayani Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang yang saling mengasihi juga dia akan suka melakukan hal apa juga yang dilakukan oleh orang yang dikasihinya, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus suka memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus suka menolong orang, Tuhan Yesus suka memberi semangat kepada orang-orang, ya. Biarlah hidup kita juga, ya, seperti Tuhan Yesus suka melayani orang, suka mengasihi, peduli, dan
mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun orang yang di dekat kita, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan juga kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ya. Salah satu ciri juga orang yang mengasihi itu seperti suami istri ya. Mereka akan setia sampai maut memisahkan. Mereka akan setia, hanya kau milikku, aku milikmu, begitu ya. Dunia serasa milik berdua, yang lain hanya kontrak gitu ya. Orang yang saling mengasihi ya, mereka akan setia. Begitu juga sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, kita akan setia kepada Tuhan. Kita akan setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari kita mengasihi suami atau istri kita ya. Ya, kalau minggu lalu keluarga kami mengucap syukur kepada Tuhan, memperingati atau bersyukur buat 23 tahun usia pernikahan kami, ya biarlah keluarga kami terus menjadi berkat juga, semakin diberkati dan semakin dipakai Tuhan, dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau kita juga mengasihi Tuhan ya, kita akan terus menjalani hari-hari kehidupan kita, tahun-tahun hidup kita, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, terus mau mengiring Tuhan, amin, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 28, Tuhan mendatangkan kebaikan ya. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita, ada istana surga, kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita mau belajar terus mengasihi Tuhan, berusaha terus mengasihi Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai di sini renungan sharing pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. God bless you all. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada di rumah hari ini. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Iren. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Amin. Ada 3 bagian yang kita sudah terima hari ini, yaitu Allah turut bekerja dan segala sesuatu untuk kedatangan kebaikan bagi kita yang percaya. Amin. Dan saya percaya bahwa kita sudah dilawat oleh firman Tuhan yang ada. Allah itu tidak pernah diam dengan kehidupan kita. Sekarang kita harus tahu, benar-benar tahu, Tuhan tidak pernah diam. Seolah-olah ini corona, nggak pergi-pergi ini corona. Tuhan, sudah berapa pendeta sudah berteriak-teriak, pendeta terkenal sampai pendeta tidak terkenal, pendeta kota, pendeta kampung, pendeta pedesaan, pendeta gunung, pendeta lembah, sudah berdoa, corona ini pergi. Corona nggak pergi, seolah-olah Tuhan tutup mata, seolah-olah Tuhan tidak tahu, seolah-olah Tuhan diam. Biarkan kita menderita terus sampai mau ke Jakarta saya tidak bisa. Kemarin Hendrik tanggal 4 hari Minggu Hendrik meninggal. Saya juga nggak bisa layani Hendrik karena kedukaan. Hari ini kita boleh menyaksikan seolah-olah Tuhan diam. Tapi firman Tuhan hari ini buat kita adalah Tuhan turut bekerja. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Pendeta Iren atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan suami. Salam buat anak yang pernah main keyboard di ibadah kita di Hotel 88. Biarlah kita selalu menjumpa kita setelah corona ini usai, tapi udah dengan keadaan yang new normal lagi. Habis ini apa lagi ya? Kemarin kan habis di lockdown new normal. Habis ini apa? New normal tahap yang kedua. Karena apa? Maskernya harus double. Masker harus double. Saya Bapak Ibu yang belum divaksin, saya mengharapkan Bapak Ibu segera daftar dan divaksin. Saya dan istri baru divaksin yang pertama, dan nanti juga di bulan Agustus baru vaksin yang kedua. Segera-segeralah kita vaksin, karena keadaannya memang ini barang benar-benar sudah nyata. Ada dokter bilang ini corona tidak ada. Ya sudah, lu pergi pegang itu orang yang sakit corona, nah lu baru rasain, baru bilang corona nggak ada. Sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan dan
takut kepada Tuhan, kita taat kepada peraturan pemerintah. Pemerintah bilang ibadah di rumah kita. Kita tidak lawan. Oke, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan silakan me-WhatsApp. Yang jelas kita kalau untuk kelas pranikah masih setiap hari Rabu. Kemarin hari Rabu kemarin tidak jadi karena Michael lagi sakit. Kita dukung agar Michael juga saat ini kalau lagi melihat biarlah sudah sehat kembali. Dan Mian di hari Rabu jam 20 dan juga hari Kamis ada kelas prabaptis tahap yang terakhir, pelajaran yang terakhir. Biarlah adik-adik yang 5 orang ini akan dibaptis. Tapi saya tunggu untuk keadaan benar-benar normal. Karena tatap muka sekarang juga harus saya hindari. Sampai benar-benar kita normal lagi baru saya bisa lakukan baptisan. Buat Bapak Ibu yang butuh dukungan dalam doa silakan. Atau butuh bimbingan pranikah atau baptis silakan. Mari kita satu hati berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima di siang hari ini, kiranya termateraikan firman itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Ibu Pendeta Iren, kami berdoa Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan Iren Bapa, penyertaan Tuhan sempurna ada hidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang telah menyaksikan hari ini, yang setia beribadah setiap minggu. Tuhan tolong mereka, apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, siang dan malam kami berdoa, mata Tuhan tidak pernah terlelap sedetik pun bagi mereka. Lingkupi mereka, menaungi mereka, bentengi mereka. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka dan menguasai mereka, menguduskan mereka dari bakteri virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan jemaat-Mu ada yang lemah dalam sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah Leni juga Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Biarlah Michael juga Tuhan tolong Bapa, agar dia kembali sehat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu semua kami berdoa Tuhan tolong agar mereka terlindungi. Kami berdoa buat orang tua yang ada. Selalu kami menyerahkan orang tua ini. Kami mengasihi mereka karena kami percaya lewat mereka kami ada. Lewat mereka gereja mau berkembang dan bertumbuh. Ada doa-doa yang mereka panjatkan, ada harapan-harapan mereka berdoa buat gereja ini. Terus kami berdoa buat Oma Wesley Terore. Tuhan tolong kehidupannya, Tuhan tolong anak, mantu, cucu-cucunya, Tuhan tolong selalu. Baik Leni, Anne dan Pak Abu, Tuhan berkati dengan ketiga anaknya, menyertai mereka dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa buat anak-anak-Mu yang lain, baik Papa dan Mama daripada Jeffrey. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan garis selalu. Bahkan keluarga daripada Santi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu. Kami berdoa Bapa buat anak-Mu yang saat ini, yang hari Minggu tanggal 4 yang lalu telah Tuhan panggil pulang, baik Hendrik yang Tuhan pulang. Berdoa buat Agnes, Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan-Mu, penghiburan-Mu dengan kedua anaknya Sena dan Mosean. Kami berdoa dan memberkati keluarga ini dalam nama Yesus. Baik orang tua daripada Christine, Tuhan tolong Papa dan mamanya Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Om Hani, Tante Selvi Onela, Tuhan berkati, Tuhan sertai juga dalam nama Yesus. Bu Helen kami berdoa dan serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati Bu Helen juga. Papa dan Mama daripada Desi kami berdoa dan berkati juga Bapa dalam nama Yesus. Baik orang tua hamba-Mu, baik Mama yang ada di Pulau Semau maupun Mami yang ada di Kertajaya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Bongkom Hyong juga Tuhan tolong, Ibu Suryati juga Tuhan tolong Bapa, berkati kehidupannya, biar nama Tuhan dimuliakan selalu Bapa dalam nama Yesus. Sama anak-Mu Christine dan juga anak-Mu Indah, mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati penyertaan Tuhan sempurna ada di kehidupannya. Ibu Damayanti Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai juga, Tuhan lindungi Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami, bahkan anak-anak, mantu dan cucu-cucunya, Tuhan berkati selalu Bapa. Terima kasih Bapa. Johnny dan Mega kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan mereka. Biar kasih-Mu selalu menyertai Ibu Vivi dan Pak Hengki, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Baik juga kami berdoa buat Ibu Aling dan ketiga anaknya Ayumi, Angel dan juga suaminya Pak Swandi, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapa
dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Sumi, Tuhan tolong berkati Ibu Sumi dan keluarga dan juga suami dan bisnis usahanya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa Bapa dan minta ini dalam nama Yesus. Ibu Liliana juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Liana, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati bisnis usahanya, Tuhan berkati. Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat keluarga hamba-Mu, baik In, Rudy, Re, dan Sandra dan juga keluarga ini. Kami berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan seluruh sedang umat Tuhan. Berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan. Mata yang melihat dan menyaksikan hari ini dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Pemulihan terjadi Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu terus bagi anak-anak-Mu, umat-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang usahanya mengalami kelesuhan. Tuhan turut campur tangan Bapa agar mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan, dalam pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan punya cara yang ajaib memelihara dan menolong dan memberkatinya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin kena dampak daripada COVID ini, yang mungkin terjangkit dengan COVID ini, kami berdoa roh maut kami halaukan itu dalam nama Yesus. Mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa, kuduskan Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Darah-Mu tertumpah bagi Indonesia. Kuduskan Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan dari bakteri virus corona. Kami halaukan selalu dalam nama Yesus. Makin hari makin banyak pasien yang sembuh dalam nama Yesus. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan tolong sedang program pemerintah untuk vaksin yang dijalankan, Tuhan tolong kami agar kami semua mengikuti vaksin ini sehingga kami memiliki imun yang kuat untuk kami dapat menangkal virus ini, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan ini. Kami akan bertatap muka di Hotel 88 dan beribadah seperti normal sedia kala. Berkati bangsa ini dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati setiap rencana dan apa yang dipikirkannya. Nyatakan kuasa-Mu bagi Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami selalu berdoa buat bagi bangsa pilihan-Mu Israel. Salam bagi Israel. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Berkati Israel dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh sedang umat Tuhan dan kami semua yang ada. Dan kembali kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang butuhkan pekerjaan. Tuhan tolong juga agar mereka memperoleh pekerjaan yang di dalamnya Tuhan nyatakan kuasa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang lain yang sedang melurkan belas kasihan-Mu, Tuhan sertai, Tuhan tolong Bapa. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 18 Juli 2021 dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menolong kita semua. Salam.